Kembalinya Dewa Perang, bab 1791-1800. Novel Tun. Bab 1791. Itu benar-benar parade para juara. Setiap kekuatan lebih besar dari yang terakhir dan setiap kekuatan lebih kuno dari pendahulunya. Kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Yang terpenting, semua pasukan benar-benar menakutkan, terutama karena setengah dari prajurit daftar permata Erudia telah tiba. Kalamaster sendiri sudah sangat menakutkan, namun ada orang di sini yang berperingkat di atasnya. Seberapa kuat mereka? Setelah setengah jam, semua orang akhirnya tiba. Upacara pemilihan murid akan segera dimulai. Forlevia adalah satu-satunya yang ditawarkan sebagai murid, yang jelas merupakan bagian dari rencana Samurai Raisonian. Mereka tidak menunjukkan apa sebenarnya rencana itu, tapi jelas mereka punya. Bagaimanapun, Forlevia sangat terampil. Dia dikenal sebagai seorang jenius, benar-benar satu dari sejuta jenisnya. Bahkan para pejuang di daftar permata menginginkannya sebagai murid mereka sehingga dia benar-benar dapat meletakkan batu loncatan untuk masa depan mereka. Itulah satu-satunya alasan mengapa begitu banyak petarung daftar permata hadir begitu mereka melihat nama Forlevia di undangan. Saya ingin mengambil dia sebagai murid saya. Apa syaratmu, Eloy? Tuan Istana Guntur berkata dengan dingin. Meskipun nadanya tenang, suaranya sekeras petir. Kerumunan merasa seperti gendang telinga mereka akan pecah. Salam, Tuan Eloy. Persyaratan kami sederhana. Kami hanya ingin tahu apa yang ingin Anda berikan sebagai imbalan untuknya. Hal yang sama berlaku untuk semua orang di sini. Anggap saja seperti lelang, siapapun yang memberikan sesuatu yang paling berharga akan mendapatkan anak itu. Kami juga menjamin bahwa setelah menerima dia sebagai muridmu, kamu akan dapat meninggalkan pulau ini tanpa cedera. Setelah mendengarkan penjelasan penyelenggara, semua orang sampai pada kesadaran yang sama. Sebagian besar dari mereka juga merasa lega. Beberapa petarung yang sedikit kurang terampil takut mereka akan disergap bahkan jika mereka mendapatkan Forlevia sebagai murid. Namun, setelah diyakinkan oleh Raisonia, mereka merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keberangkatan yang aman dijamin bagi mereka yang berhasil memenangkan Forlevia. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang Raisonia pada awalnya. Bagaimanapun, ini adalah kelompok yang berhasil menculik Forlevia. Namun, Raisonia tahu segalanya tentang para peserta. Itu sebabnya semua orang yakin bahwa bahkan Einar, yang terkuat di antara mereka semua, akan berhati-hati di sekitar Raisonia. Dengan demikian, mereka dapat diyakinkan bahwa mereka akan aman bahkan jika Forlevia bersama mereka. Itu juga membuat seluruh acara jauh lebih adil. Setelah melalui aturan, semua peserta mulai berpikir tentang hal terbaik apa yang akan diberikan sebagai imbalan untuk Forlevia. Semua orang yang hadir adalah orang-orang hebat, jadi mereka tidak kekurangan batu mulia dan uang. Itu semua akan tergantung pada siapa yang memiliki barang paling berharga sebagai gantinya. Sementara acara pemilihan murid sedang berlangsung, Levi dan yang lainnya masih mencari pulau itu. West Skylord dan yang lainnya dengan panik mencari jejak apapun. Mereka semua sangat gugup, jantung mereka praktis di tenggorokan. Banyak orang telah mengunjungi Levi saat Forlevia menghilang. Zoe, misalnya, terus memintanya untuk berhenti melakukan kejahatan dan membawa Forlevia kembali. Dragonites telah mencarinya juga dan bertanya apa yang sedang terjadi. Pada saat seperti ini, pertanyaan-pertanyaan itu hanya membuat Levi semakin kesal. Jika seseorang seperti Geralt datang untuk mengejeknya, Levi mungkin benar-benar telah melakukan pembunuhan. Namun, bantuan yang diminta Kaiden sudah bergerak. Petarung terbaik dari The Cardinal Hall dan Eragon sudah dalam perjalanan. Mereka masih mengawasi Levi sehingga mereka bisa bertindak lebih dulu dan menghentikan Levi sebelum sesuatu terjadi. Panik. Levi sudah basah oleh keringat dingin. Itu adalah bentuk siksaan untuk menjadi begitu dekat namun begitu jauh untuk menemukan putrinya. Dia juga sangat bersalah. Jika dia tidak mengizinkan Forlevia pergi ke The Cardinal Hall sejak awal, ini tidak akan terjadi. Tentu saja, The Cardinal Hall juga harus disalahkan. Ark, Levi berteriak frustasi. Jika sesuatu terjadi pada Forlevia, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Begitu banyak orang mengira dia melakukan tindakan besar ketika Forlevia benar-benar hilang, tapi Levi benar-benar tidak bisa diganggu pada saat seperti ini. Setelah gejolak emosional, dia memuntahkan darah merah cerah yang berceceran di lantai. Kami mengerti, Tuan, kami menemukan pulau itu. Tepat ketika Levi merasa dia akan hancur, penguasa langit barat akhirnya tiba dengan kabar baik. Bab 1792. Itu di Kepulauan Eastford, tepat di sini, kata West Skylord saat dia menandainya di peta. Ayo segera pergi, dapatkan saya moda transportasi tercepat yang tersedia. Levi tidak menginginkan apapun selain berteleportasi langsung ke pulau itu. Sayangnya, dia belum mencapai tingkat kekuatan itu. Tak lama kemudian, West Skylord mengatur jet supersonik untuk mengirim Levi ke pulau Eastford itu. Saat Levi bergerak, Four Powermen segera dalam siaga tinggi. Cepat, temukan kemana Levi pergi. Kita harus mengikutinya. Juga, beritahu The Cardinal Hall dan prajurit Eragon untuk mengikuti kita. Orang-orang di aula Kardinal langsung mengejar Levi. Lagi pula, tujuan Levi bukanlah rahasia. Langkah-langkah yang mereka ambil untuk mendapatkan informasi itu tidak sepenuhnya bijaksana. Kemanapun Levi pergi, mereka mengikuti. Levi memiliki satu tujuan dalam pikirannya, mencapai pulau dan menyelamatkan Forlevia. Upacara pemuridan akhirnya dimulai. Semua pasukan mengeluarkan barang-barang mereka yang paling berharga.
Aku akan menukar teknik perang kelas atas, teknik perang plutonian. Mendesis. Kerumunan menarik napas kaget mendengar suara itu. Teknik perang Pluton adalah seperangkat teknik yang sangat kuat, dan sulit dipercaya bahwa mereka bersedia mengungkapkan rahasia mereka. Ini mulai tidak terkendali. Yah, aku bersedia menyerahkan pistol Zeus. Mendesis. Kerumunan itu sekali lagi terkejut dengan pemandangan pistol Zeus yang sebenarnya di depan mereka. Pistol Zeus dibuat dari meteorit besi dan dikabarkan bisa menembus apa saja. Itu pasti akan membawa banyak kekuatan bagi siapapun yang menggunakannya. Aku memiliki harta yang lebih berharga daripada gabungan keduanya. Semua orang mulai mengeluarkan harta mereka dengan imbalan Forlevia. Setiap harta karun bernilai lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun, dan setiap penampilan menarik napas kaget dari para penonton. Terlepas dari segalanya, Raisonia tetap tenang. Jelas, ini bukan harta yang mereka pikirkan. Para prajurit top yang sebenarnya bahkan tidak mengangkat satu jari pun. Semua kekuatan di sekitar Erudia mulai menunjukkan kartu truf mereka dan upacara pemuridan mulai bersemangat. Harta yang diperlihatkan semakin berharga dan akan direnggut pada kesempatan pertama jika mereka berada di mana saja di luar pulau ini. Para samurai Raisonia terus menggelengkan kepala. Mereka masih belum menemukan sesuatu yang sepadan dengan waktu mereka. Biarkan aku pergi selanjutnya. Aloysius, penguasa Verlake, berdiri. Sebagai gantinya, aku memiliki Blade of Frost. Itu dibuat dari gunung es berusia 1000 tahun dan lebih dari sebanding dengan pedang gunturku sendiri. Dia mengeluarkan pedang baru dari sarungnya. Suhu tiba-tiba turun dan semua orang bergidik karena rasa dingin yang tiba-tiba meremukkan tulang mereka. Para samurai Raisonia akhirnya mulai memperhatikan saat melihat pedang ini. Akhirnya, mereka sampai di suatu tempat. Saya memiliki obat ajaib, saya bersedia untuk bertukar yang dapat mengubah setiap manusia biasa menjadi seorang pejuang ranking 7. Tawaran Hadeon adalah yang benar-benar menarik. Seberapa menakutkan obat itu? Mata para samurai Raisonian berbinar. Mereka bahkan lebih tertarik dengan ini. Bagaimanapun, itu pasti jauh lebih berguna dan sangat kuat. Segera setelah itu, meskipun, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke satu orang. Orang itu adalah Einar, yang menduduki peringkat nomor 11 di daftar permata Erudia. Dia berbeda dari seniman bela diri lainnya karena dia bekerja dengan teknik magis. Tidak peduli seberapa kuat seorang seniman bela diri, mereka akan pucat dibandingkan dengan dia. Dia tidak akan berhasil mencapai tempat ke-11 di daftar permata jika bukan karena itu. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengeluarkan apapun. Einar tetap tenang dan tenang saat dia melirik seorang murid di sebelahnya, yang segera mengeluarkan sebuah kotak kayu. Tawaran tuanku adalah harta yang sangat didambakan dari Bukit Lima Naga, segel guntur. Kata murid itu. Segel ini menyerupai senjata seniman bela diri, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan mereka selama pertempuran. Harta karun benar-benar tidak serumit yang dibayangkan. Bahkan, itu bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siapapun. Misalnya, orang tua biasanya menyukai untuk meminta berkah dan membeli souvenir kecil yang dikatakan untuk meningkatkan keberuntungan. Itu adalah konsep yang sama, kecuali bahwa segel guntur adalah untuk melakukan pembunuhan. Bab 1793. Setelah melihat sekeliling pada kerumunan, murid itu berkata, segel guntur berisi sambaran petir surgawi yang dapat memulai reaksi berantai. Bahkan petarung peringkat 7 tidak bisa mengendalikannya dengan benar. Saat dia mengatakan itu, semua orang mulai berteriak tentang segel itu. Segel guntur itu jauh lebih kuat daripada Dewa Petir Zarain. Petirnya adalah buatan manusia dan murni buatan. Namun, segel guntur berisi guntur surgawi, yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Kerumunan merasa jantung mereka berdetak kencang saat melihat segel guntur. Kata-kata murid pada dasarnya berarti bahwa segel guntur mampu membunuh sebagian besar yang hadir di sana. Jika itu ada di tangan seseorang yang cukup mampu, seperti Einar, mereka bisa berisiko terbunuh. Bahkan jika itu hanya di tangan seorang petarung peringkat 7, mereka dapat dengan mudah menantang seorang pejuang daftar permata. Mereka bahkan bisa menantang Einar sendiri. Siapa yang tidak menginginkan hadiah seperti itu? Kerumunan mulai menatap segel guntur dengan mata lapar. Seberapa kuat saya jika itu milik saya? Mata samurai Raisonia mulai bersinar saat melihat segel guntur. Untuk itulah mereka melempar umpan. Semua orang bisa menebak hasil dari acara tersebut setelah Einar mengeluarkan segel guntur. Forlevia pasti akan diserahkan kepada Einar tanpa keraguan. Seseorang dari samurai Raisonian pergi ke depan untuk menerima gemuruh sel. Mereka harus memeriksa ulang integritasnya di belakang panggung bersama dengan semua senjata dan hadiah lain yang telah ditawarkan. Ada aspek lain dari peristiwa yang menyebabkan semua orang dengan cepat melupakan hadiah yang mereka tinggalkan. Karena hasilnya didasarkan pada siapa yang menawarkan hadiah paling berharga, sepertinya itu keputusan yang cukup adil. Jadi, mereka bahkan tidak memikirkan fakta bahwa samurai Raisonian mungkin akan mengambil semua hadiah mereka. Setelah semua, sebuah kelompok besar prajurit tidak akan melakukan hal yang memalukan, akan mereka. Sayangnya, mereka semua salah. Rencana awal samurai Raisonian adalah mencuri semua hadiah yang ditawarkan. Harta yang dibawa masing-masing kelompok sudah dipindahkan. Hanya segel guntur yang tersisa. Pergi sekarang. Setelah mendapatkan segel guntur, samurai Raisonian mulai berjalan keluar. Kau, meninggalkan hanya setelah mengirim anak ini off, pemimpin mereka diperintahkan. Tunggu. Dia mengusap beberapa darah segar ke wajah Forlevia ini.
Forlevia akhirnya diseret ke depan. Semua orang mulai tenang saat melihat Forlevia. Bahkan Einar sendiri tidak berpikir terlalu jauh. Tolong tunggu sebentar, kami akan segera mengumumkan hasilnya dan juga mengembalikan hadiah semua orang. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, orang banyak merasa diyakinkan. Mereka tidak memiliki petunjuk sedikit pun bahwa harta mereka semua diambil. Tidak ada bahkan setiap samurai Raisonian terlihat di tempat tersebut. Rencana mereka telah dijalankan dengan sempurna. Pertama-tama, mereka akan mengundang sekelompok pejuang pro di sini dan kemudian mendapatkan semua senjata berharga mereka. Setelah itu, mereka perlahan akan membocorkan sedikit demi sedikit keberadaan mereka ke Levi sehingga dia bisa bergegas ke sini untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian, mereka akan pergi dan Levi akan tiba untuk bertarung dengan semua pejuang yang hadir. Tujuan akhir mereka adalah untuk menciptakan kembali insiden Paradise Villa, yaitu membunuh mereka semua dan kemudian menjebak Levi untuk itu. Seperti yang terjadi, mereka bahkan mungkin tidak perlu menjebak Levi. Dia mungkin benar-benar membunuh mereka semua karena amarahnya sendiri. Bahkan jika Levi dipukuli, kedua belah pihak akan terpengaruh. Hanya dengan begitu mereka akan mengirim orang-orang mereka sendiri untuk menyingkirkan semua orang. Tidak peduli apa, itu akan menjadi pukulan besar bagi komunitas seni bela diri Erudia. Erudia akan sangat terpengaruh setelah kedua insiden tersebut, dan itu akan menjadi situasi yang sempurna untuk Raisonian Bushido. Selain itu, mereka telah mengundang organisasi penting dari mana-mana kecuali Raisonia. Tujuan mereka sederhana, selain menyingkirkan pasukan Erudia, mereka juga bisa membunuh dua burung dengan satu batu dan menyingkirkan semua organisasi negara lain. Dengan begitu, Raisonia akhirnya akan membuat terobosan. Itu mungkin motif sebenarnya di balik apa yang disebut upacara pemuridan ini. Bab 1794. Mereka bersusah payah untuk menculik Forlevia dan mengumpulkan semua organisasi penting Erudia dan sekitarnya hanya untuk satu alasan, menggunakan tangan Levi untuk menghancurkan Erudia dan komunitas seni bela diri negara lain. Rencana rincin mereka harus dipuji. Bagaimanapun, mereka berhasil menipu semua orang di sana. Misalnya, Einar, yang sedang duduk dan menunggu muridnya dengan sabar di tempat duduknya. Berita yang ditemukan oleh West Skylord juga telah dibocorkan dengan licik oleh mereka. Mereka ingin Levi dan orang-orang seperti Einar akhirnya bertemu sehingga perang akan pecah. Kemudian, mereka benar-benar bisa menjamin kejatuhan semua orang. Jika Levi tewas dalam pertempuran, samurai Raisonian akan menyingkirkan siapapun yang masih ada di sana. Tentu saja, akan lebih baik jika Levi tidak mati. Mereka bisa memasukkan Levi ke dalam iblis dengan rancangan mereka sendiri. Setelah membuat Levi bertarung melawan petarung lain dari Erudia, mereka benar-benar akan membuat dampak pada komunitas seni bela diri Erudia. Beberapa menit berlalu, Raisonian sudah bergegas pergi. Hanya anak buah Einar, para petarung lainnya, dan Forlevia, yang berlumuran darah, yang tersisa. Levi baru saja menerima informasi baru dari West Skylord. Itu adalah serangkaian gambar. Forlevia digambarkan di dalamnya, berlumuran darah dengan mata terbelalak dan menyedihkan. Levi merasakan darah di nadinya berubah menjadi api saat melihat putrinya diperlakukan seperti itu. Pembuluh darah di lehernya hampir pecah dan matanya bersinar karena marah. Auranya menjadi berlumpur dengan niat membunuh dan semua orang merasakannya. Mati rasa melonjak ke tubuh mereka dari jari-jari kaki mereka karena ketakutan. Matanya mulai berkilat merah, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi iblis. Semua orang di helikopter itu ketakutan. Mereka takut jika Levi meledak, mereka semua akan menderita murkanya. Mereka benar merasa takut, seperti Levi adalah benar-benar lebih marah daripada yang pernah. Kemarahan seorang ayah adalah sesuatu yang tidak boleh dialami seseorang. Kembali ke pulau, 10 menit telah berlalu. Penyelenggara upacara telah semua meninggalkan. Baru saat itulah Einar mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pergi dan lihatlah, sepertinya mereka semua sudah pergi, perintah Einar. Kerumunan akhirnya terbangun saat mendengar perintah Einar dan menyadari ada yang tidak beres. Setelah memeriksa di belakang panggung, semua orang menyadari hal yang sama. Orang-orang Raisonian telah melarikan diri, dan mereka telah membawa harta berharga semua orang bersama mereka. Mereka bahkan tidak meninggalkan sehelai rambut pun. The Raisonians telah benar-benar menghilang tanpa jejak. Einar berteriak, hentikan pencarian. Mereka sudah pergi dan mereka mungkin terlalu jauh sekarang. Dia baru saja mencoba merasakan energi segel guntur, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu hanya bisa berarti bahwa Raisonians sudah sangat jauh. Namun, Einar tetap tenang. Dia tidak kehilangan apapun. Meskipun dia tidak lagi memiliki segel guntur, dia memiliki Forlevia. Bawa dia bersama kami, kita pergi, perintah Einar. Para murid berjalan ke depan dan hendak membawa Forlevia bersama mereka. Tunggu, seseorang tiba-tiba berteriak. Einar, sepertinya itu tidak benar. Sekelompok orang itu baru saja menipu kita. Kami kehilangan segalanya. Itu benar, harta kita semua diambil, jadi tidak tepat bagimu untuk mengambilnya sendiri, kan? Kerumunan mulai menatap Einar ke bawah. Matanya berkilat dingin, apa hubungannya dengan kita? Ya, apa yang harus kita lakukan dengan apapun? Anda adalah orang-orang yang kehilangan barang-barang Anda. Ini tidak seperti kita mengambilnya. Selain itu, kami menukarkan segel guntur dengan fair and square anak. Anda. Orang-orang pergi berkata-kata. Mereka tidak tahu lagi harus berkata apa. Agar adil, Einar tidak disalah sejak hal mereka mendapatkan dicuri tidak ada hubungannya dengan dia.
Namun, situasi mereka saat ini adalah sedikit canggung. Semua orang sudah harta mereka dicuri dari mereka, tapi Einar adalah satu-satunya yang hendak pergi tanpa cedera. Itu tidak mungkin. Kamu tidak akan pergi dengan anak ini. Kerumunan mulai berteriak saat mereka memblokir jalan keluarnya. Siapa yang berani pergi dengan anakku? Bab 1795. Sebuah suara menimpa mereka. Mengguncang gendang telinga mereka dan menyebabkan telinga mereka berdering. Individu-individu yang lebih lemah di antara kerumunan bahkan mulai batuk darah dari intensitas belaka. Semua orang berdiri dalam keterkejutan, termasuk 9 petarung teratas di daftar permata. Seolah-olah semua orang tertegun diam. Jepret. Ledakan. Bang. Sesosok ditembak jatuh dari atas dan mendarat melalui atap aula lelang. Bumi itu sendiri bergetar dengan kekuatan pendaratannya. Kerumunan gemetar di kaki mereka. Setelah mendarat, hal pertama yang dilakukan Levi adalah menjemput Forlevia. Dia mulai memeriksa dan hanya menghela napas lega setelah memastikan dia tidak terluka. Meskipun merasa lega, dia berusaha keras untuk menahan air mata di matanya. Bawahan Levi tiba dengan cepat. Awasi dia. Levi menyerahkan Forlevia kepada mereka sebelum berbalik untuk menatap tajam ke arah Einar dan yang lainnya. Beraninya ada di antara kalian yang menyentuh anakku. Dia bergemuruh. Tidak ada dari kalian yang pergi hidup-hidup. Dia lebih dari frustrasi pada saat ini. Dia sangat marah. Dia menakutkan. Apakah itu Kalamaster? Beberapa orang berhasil mencari tahu siapa Levi didasarkan pada auranya sendiri. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tidak ada dari Anda yang pergi hidup-hidup. Siapapun yang ambil bagian dalam ini harus mati. Mata Levi memerah karena niat membunuh. Kerumunan mulai merasakan tekanan luar biasa darinya. Bahkan petarung daftar permata mulai merasa terancam. Mereka dulu berpikir bahwa Kalamaster hanyalah seorang pemula yang kemampuannya mungkin jauh dari mereka. Sekarang dia tepat di depan mereka, mereka tahu dia tidak lemah sedikit pun. Tunggu, Kalamaster, tolong dengarkan kami, seseorang mencoba menjelaskan. Namun, Levi baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui plot sebenarnya di balik upacara tersebut. Baginya, orang yang mengorganisir pelelangan ini dan menculik Forlevia pasti ada di antara kerumunan itu. Bagaimanapun, dia akan membunuh mereka semua. Bunuh semua orang di sini. Levi segera mengangkat kepalan tangannya. Pejuang peringkat 7 di depannya segera mulai memblokirnya. Ledakan. Satu-satunya masalah adalah bahwa pukulan Levi itu terlalu kuat. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mengirimkan getaran yang sangat besar. Seolah-olah dia meninju dengan gaya gravitasi itu sendiri. Para pejuang segera dikirim terbang setelah meludahkan darah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga yang lain bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Levi segera mulai melawan lagi. Aula kecil dipenuhi dengan hiruk-pikuk semua orang yang mengeroyok Levi sekaligus, namun dihancurkan olehnya seolah-olah dia adalah tank. Dindingnya sudah compang camping karena orang-orang ditendang keluar. Meskipun semua orang yang berpartisipasi hari ini setidaknya adalah petarung peringkat 7, mereka bukan tandingan Levi. Seolah-olah dia adalah setan, yang keluar dari neraka. Sulit untuk membayangkan bahwa ada orang yang bisa menghentikannya. Tak lama kemudian, hanya setengah dari pejuang yang bergegas ke depan untuk menghentikan Levi yang tersisa. Meskipun mereka semua profesional, mereka tidak bisa menghentikan Levi Garrison yang marah. Mungkinkah ia menjadi salah satu murid Cirrus? Tentu saja dia, aku tahu dia tidak sekuat ini tanpa alasan. Jadi dia sebenarnya adalah murid dari Viridimen. Setelah mengamati pertarungan Levi dengan orang lain, Einar akhirnya menemukan tekniknya. Meskipun semua gerakannya mungkin tampak seperti tendangan sederhana dan pukulan, mereka semua Cirrus membunuh bergerak. Setiap pukulan dan tendangan mengandung kekuatan terkuat dan bergerak dengan kecepatan ekstrim juga. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat di dunia ini selain kecepatan itu sendiri. Itu adalah inti dari seni bela diri. Setelah menyederhanakan setiap gerakan rumit yang ada di luar sana, semuanya bermuara pada kecepatan dan kekuatan. Levi lebih kuat dari orang lain dan dia juga lebih cepat dari orang lain. Itu sebabnya dia menyingkirkan semua orang begitu cepat. Itu juga merupakan ide di balik kekuatan tak tergoyahkan Cirrus. Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi hidup-hidup. Einar dan lainnya pejuang atas 9 di daftar gem melirik satu sama lain dan melihat kilatan pembunuh di setiap ini mata lainnya. Tak lama kemudian, Levi sudah menyingkirkan semua orang kecuali untuk bagian atas 9 pejuang peringkat pada daftar gem. Pertempuran antara lawan terkuat akan segera dimulai. Bab 1796. Meskipun Levi sudah hampir keluar dari pikirannya dengan kemarahan, dia masih pergi muda pada lawan-lawannya. Dia hanya melukai mereka dengan parah, tetapi dia tidak membunuh mereka dengan darah dingin. Bagaimanapun, dia masih harus bertanya tentang pelaku sebenarnya di balik penculikan Forlevia. Tuan, kalian semua harus mengalahkannya. Dia praktis tidak terkalahkan. Kerumunan di lantai mulai berteriak. Harapan mereka semua ada di pundak para petarung daftar permata ini sekarang. Tentu saja, mereka mendapat kesan bahwa sekuat Levi, dia tidak bisa mengalahkan 9 petarung teratas di daftar permata. Terlepas dari segalanya, dia masih berada di peringkat paling bawah. Tidak peduli seberapa kuat dia, orang seperti Hadeon dan Aidan pasti akan mengalahkannya. Ini adalah peringkat resmi The Cardinal Hall dan bukan sembarang daftar acak. Itu setidaknya 99% akurat. Saya dapat membunuhnya sendiri. Kalan berdiri.
Lagi pula aku berperingkat di depannya. Dia tidak akan mengalahkanku bagaimanapun caranya. Jangan untuk. Sebelum Einar bisa menyelesaikan kalimatnya, Kalan sudah bergegas maju. Kemarahan naga. Kalan langsung menyerang dengan jurus terkuatnya. Seluruh aula lelang diratakan dengan tanah. Kekuatannya membanjiri Levi. Kalan mulai berputar dan berubah menjadi naga raksasa yang siap menyerang ke arah Levi. Itu persis mengapa ia berada di atas 9 di daftar gem. Levi tiba-tiba mendengus. Dengan satu pukulan, dia langsung merobek medan energi Kalan. Pukulan itu mendarat dengan ledakan berat di Kalan. Dia segera terbang dan jatuh beberapa kilometer jauhnya. Jangan meremehkan dia, bagaimanapun, dia adalah murid dari Fury Demon sendiri. Dia praktis dalam perjalanan untuk menjadi iblis yang sebenarnya. Kita harus menyerang sekaligus. Para pejuang lainnya mulai menyerukan pembunuhan saat mereka melihat apa yang bisa dia lakukan. Semua prajurit dari daftar permata tiba-tiba bangkit. Eloy, penguasa istana Guntur. Aloysius, Tuan Verlake. Hadeon, penguasa istana Hades. Mereka semua berdiri, siap menghadapi Levi. Selain Einar, 7 petarung lainnya berlari ke arah Levi secara bersamaan. Serangan petir hebat. Pedang guntur. Pedang kematian. 7 petarung di daftar permata mulai bekerja sama dan melepaskan teknik paling mematikan mereka pada Levi. Mereka benar-benar menutup semua ruang dan celah yang bisa digunakan Levi untuk melarikan diri. Dia harus menghadapi mereka secara langsung. Semua 7 gerakan pembunuh mereka dilepaskan pada saat yang bersamaan. Tidak mungkin Levi bisa selamat dari mereka, apalagi memblokir salah satu dari mereka. Aku akan membunuh kalian semua. Levi berteriak marah, matanya praktis menyala. Dia mengayunkan tinjunya dengan pukulan paling kuat yang dia kemas sejak pertarungan dimulai. Satu pukulan untuk membunuh mereka semua. Dengan bom memekakkan telinga yang meledak melalui gendang telinga semua orang, Levi menerobos penghalang suara. Dengan pukulan itu, jejak angin besar mengikuti. Seolah-olah jet supersonik lepas landas, pukulan Levi menembus penghalang suara dan menembak ke arah mereka. Hanya dengan satu pukulan, dia berhasil menembus ke-7 teknik mematikan itu. Pedang guntur patah menjadi 2 dengan senap keras, seperti halnya Blade of Death. 7 petarung daftar permata dipukul keluar dari aula satu persatu. Levi telah mengalahkan 7 petarung daftar permata teratas hanya dengan satu pukulan. Mereka semua memiliki peringkat di atasnya, dan termasuk Kalan, dia sekarang telah mengalahkan 8 dari 9 petarung daftar permata teratas. Jika ini keluar, seluruh dunia akan terguncang sampai ke intinya, apalagi Erudia sendiri. Lebih penting lagi, mereka semua menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa Levi begitu menakutkan. Aloysius, Hadeon, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Levi bisa mengalahkan satu, apalagi ke-7 dari mereka. Betapa memalukan. Betapa memalukan. Selain itu, iblis ini praktis sekuat dan tak terkalahkan seperti iblis api itu sendiri. Semua harapan ada pada Einar sekarang. Dia bukan seorang seniman bela diri, jadi semua orang berharap teknik magisnya bisa mengalahkan Levi. Bab 1797. Bagaimanapun, sihir berbeda dari seni bela diri. Itu bisa membunuh seorang pria tanpa terlihat. Selain itu, Einar adalah yang terkuat dari mereka semua. Hanya satu peringkat yang bisa membuat perbedaan besar. Itu sebabnya Einar adalah yang paling bisa diandalkan. Dia praktis bisa merasakan beban harapan semua orang di pundaknya. Namun, dia tetap tenang saat dia melirik Levi. Jika kamu pergi sekarang, aku akan membiarkanmu pergi, kata Einar, memutuskan untuk memberi Levi kesempatan. Samurai Raisonian diam-diam mengamati semuanya selama ini. Mereka menyamar sehingga tidak ada yang bisa melihat mereka. Lagi pula, mereka harus membunuh semua orang nanti. Betapa menakutkan. Saya pikir Levi tidak akan memegang lilin untuk mereka, tapi lihat apa yang dia lakukan. Para samurai semua tercengang saat melihat kekuatan Levi. Bagus, semakin kuat Levi, semakin sempurna rencana kita dan semakin realistis semuanya, kata kepala organisasi sambil menyeringai. Levi baru saja membuat kawah di seluruh pulau dengan kekuatan pukulannya. Pulau itu sendiri sudah mulai tenggelam. Air laut mulai menggelegak di sekitar tepian seolah-olah akan terjadi tsunami. Levi belum pernah bertemu ahli teknik magis seperti Einar sebelumnya. Namun, dia pasti pernah mendengarnya di manual kuno yang ditinggalkan mentornya. Ahli teknik magis benar-benar menakutkan. Hanya satu mantra sederhana sudah cukup untuk membunuh seluruh ruangan orang tanpa meninggalkan jejak. Abaikan, aku akan mengalahkan Anda. Levi mengarahkan pukulan ke Einar, sama sekali mengabaikan ejekannya. Dengan ledakan keras, pulau itu mulai tenggelam lebih jauh. Pukulan itu hendak mendarat di Einar ketika dia menggumamkan mantra dengan pelan dan menjentikkan jarinya. Dengan cepat, perisai tak terlihat muncul dan memblokir pukulan Levi darinya. Semua orang di kerumunan mulai bersorak. Seperti yang diharapkan dari Einar. Dia adalah satu-satunya yang memblokir pukulan Levi sejauh ini. Dengan boom supersonik lainnya, Levi menyerang sekali lagi. Einar mengeluarkan mantra yang sama dan perisainya memblokir tinju Levi sekali lagi. Namun, dia mulai gemetar dan ekspresi dinginnya mulai hilang. Jelas, trik skala besar seperti itu sangat melelahkan baginya. Aku akan senang melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Bom lain terdengar, dan Einar menjadi pucat saat dia semakin gemetar. Pukulan keempat mendarat, dan Einar akhirnya mulai batuk darah. Ledakan. Pukulan kelima terjadi.
Darah segar praktis mengalir keluar dari mulut Einar dan dia hampir pingsan. Dengan boom ke-6, perisai Einar hancur total. Einar terbang ke kejauhan. Setiap mantra memberikan dampak yang luar biasa padanya, apalagi ketika dampak pukulan Levi ditambahkan ke dalam campuran. Jika bukan karena rasa ingin tahu Levi saat melihat bagaimana mantra bekerja, ia bisa diselesaikan Einar dengan satu pukulan. Yang bisa dilakukan Einar hanyalah membela diri. Dia tidak punya cara untuk menyerang Levi. Tidak ada satupun pejuang yang dibiarkan berdiri. Siapa yang menculik putri saya? Keluar sekarang juga. Levi mulai menginterogasi semua orang. Itu bukan kami tidak ada hubungannya dengan itu. Kami juga ditipu. Itu benar, seseorang merencanakan segalanya. Kerumunan mulai berjuang untuk menjelaskan semuanya. Forlevia akhirnya bangun dan berteriak, "Ayah, aku tahu siapa yang melakukannya. Bukan mereka, itu orang lain." Levi segera mengangkatnya. "Ayo pergi." Karena Forlevia tahu siapa yang berada di balik semuanya, Levi tidak perlu lagi menyelidiki lebih jauh. Dia akan membiarkan semua orang pergi atas nama putrinya. Setidaknya dia juga bisa melestarikan beberapa seniman bela diri Erudia di sepanjang jalan. Setelah Levi pergi dengan Forlevia di jet, seseorang muncul di pulau itu. Seolah-olah ia adalah Harbinger Deat, ia mulai menuai kehidupan mereka masih di pulau. Bab 1798. Saat semua orang menatap sosok suram yang tiba-tiba muncul, mereka merasakan hawa dingin menembus tulang mereka. Sepertinya mereka semua adalah domba yang menunggu untuk disembelih. "Levi, saya pikir kamu pergi. Apa yang kamu lakukan kembali ke sini?" Einar tidak bisa tidak bertanya. "Itu bukan Levi," Hadeon tiba-tiba berteriak. Kerumunan dengan cepat merasakan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak sama dengan Levi. "Kita harus lari, ayo pergi." Kerumunan mulai berteriak ketika mereka mencoba melarikan diri. Namun, setelah pertempuran dengan Levi, mereka semua terluka parah. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. "Saya pikir kalian semua akan tinggal di sini selamanya," kata orang itu saat matanya berkilat jahat. Dia mulai membunuh semua orang di pulau itu tanpa pandang bulu. Setelah hanya beberapa menit, lantai pulau dikotori dengan mayat. Bahkan mereka yang ada di daftar permata tidak selamat dari serangan itu, dan pulau itu tenggelam lebih dalam lagi. Itu akan segera banjir. Setelah membunuh semua orang, si pembunuh mengeluarkan sapu tangan putih dan mulai membersihkan darah di tangannya sebelum pergi. Hanya 1 menit setelah dia pergi, para petarung The Cardinal Hall akhirnya tiba. Waktunya sempurna. Setelah Kaiden dan yang lainnya dari The Cardinal Hall tiba, mereka dikejutkan oleh pembantaian di depan mereka. Pulau itu praktis kebanjiran dan semua orang mati. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang diam oleh pemandangan di depan mereka. "Lagi pula kita sudah terlambat," Kaiden mengutuk. Wajah semua orang dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi jika Levi terburu-buru ke sini. Mereka telah mengejarnya sepanjang waktu, tetapi mereka tidak cukup cepat untuk menghentikan tragedi ini. Mereka memukul diri mereka sendiri secara internal. "Mengapa kita tidak bisa lebih cepat? Kalau saja kita menghentikannya tepat waktu." Tapi mereka tidak bisa hanya duduk-duduk sambil meratapi apa yang telah terjadi. Ini Einar, peringkat ke-11 di daftar permata. Orang ini adalah yang ke-12. Mereka semua menelusuri dan mengidentifikasi setiap tubuh. Semakin mereka menghitung melalui mereka, semakin menakutkan situasinya. Setengah dari daftar permata Erudia tergeletak mati di pulau ini. Bahkan ada lebih banyak kekuatan kuno dari luar Erudia yang telah dibunuh secara brutal juga. Ini akan sangat mempengaruhi kekuatan Erudia mulai sekarang. Itu adalah situasi yang lebih buruk daripada insiden di Paradise Villa. Setiap orang yang bergabung adalah petarung peringkat 7 ke atas. Sekarang setelah mereka semua mati, Erudia akan menderita kerugian besar. Dunia seni bela diri Erudia akan sangat terpengaruh. Hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Seseorang masih bernafas di sini. Zelda dengan cepat memanggil. Kerumunan bergegas ke depan. Geralt bertanya dengan dingin, apakah Levi membunuh semua orang di sini? Itu. Orang ini terus batuk darah dan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan kalimatnya. Itu orang lain, dia ingin mengatakan. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya dan dengan tangisan kesakitan, dia meninggal. Levi, aku tahu itu kamu. Geralt berteriak. Bagaimanapun, orang ini pada dasarnya telah mengkonfirmasinya dengan mengatakan, itu benar. Setelah Zelda dan yang lainnya melakukan pemeriksaan menyeluruh, mereka menemukan bahwa itu benar-benar seni dari Viridimen. Hanya Levi yang pernah ke sini. Siapa lagi? Bahkan jika itu tidak logis, kebenaran diletakkan tepat di depan mereka. Mereka tidak peduli tentang detail sekarang karena buktinya sangat jelas. Itu pasti Levi. Jabez menyalak dengan marah, aku tidak percaya Levi melakukan ini. Bagaimana dia bisa membunuh semua orang dengan darah dingin? Seperti yang diharapkan dari iblis. Dia membunuh semua orang yang melintasinya, bahkan yang tidak bersalah. Zelda dihirup tajam, masalahnya adalah bahwa orang-orang ini bahkan tidak melakukan sesuatu yang salah. Mereka hanya ingin mengambil putrinya sebagai seorang murid. Apa yang salah dengan itu? Dia tidak harus membunuh mereka. Kau sudah gila, Levi. Jika kamu benar-benar berjalan di rute yang sama seperti yang dilakukan Cirrus, kamu akan membalikkan dunia seni bela diri Erudia. Kaiden meraung. Bukan itu saja, dia ingin melawan seluruh Erudia. Bab 1799. Levi dituduh palsu.
Dia sangat berbahaya pada saat itu, sehingga keselamatan Erudia terancam. Jika kita tidak menyingkirkan Levi, dia akan menjadi bencana terbesar yang pernah terjadi di Erudia. Geralt memelototi mereka saat dia berkata, kamu seharusnya tidak menghentikanku sejak awal. Anda seharusnya membiarkan saya membunuhnya. Petik 2. Tapi apakah kamu yakin bisa membunuhnya? Semua orang bertanya. Geralt penuh percaya diri sebelum ini terjadi. Namun, dia menyaksikan adegan yang mengejutkan sebelumnya. Mereka yang ada di daftar permata Erudia sama sekali bukan tandingannya. Selain itu, pejuang peringkat 7 yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Bagaimana aku bisa melawannya? Dia terlalu kuat. Membuat orang memanggilnya iblis berarti dia sangat kuat. Acara yang direncanakan oleh Raisonia itu sempurna. Mereka berhasil mengumpulkan begitu banyak harta, menghancurkan dunia seni bela diri Erudia, dan bahkan mengubah Levi menjadi iblis besar. Ini adalah masalah yang sangat penting. Mungkin menyebabkan gejolak besar segera. Kita perlu konfirmasi ulang itu, penguatan dari The Cardinal Hall dan Eragon dinegosiasikan. Dipahami. Semua orang mulai mengumpulkan bukti dan memilah petunjuk. Telah dikonfirmasi bahwa teknik yang digunakan untuk membunuh para prajurit itu 100% dari Cirrus. Levi telah berada di sini lebih awal, dan pertarungan hebat pecah. Itu sudah pasti. Setelah memilah bukti mereka menegaskan bahwa hal itu benar. Levi telah membunuh semua petarung hebat di tempat, menghancurkan dunia seni bela diri Erudia. Baiklah, kita bisa melaporkan berita ini sekarang. Semua orang tahu apa yang akan terjadi setelah berita itu keluar. Levi akan menjadi musuh publik Erudia. Tidak hanya itu, ia juga pernah menjadi musuh dunia seni bela diri. Itu masalah yang terlalu besar. Levi juga menyadari bahwa sesuatu akan terjadi dalam perjalanannya kembali. Setelah mendengar apa yang dijelaskan Forlevia kepadanya, dia bisa menebak bahwa seseorang telah menjebaknya. Seseorang telah memasang jebakan, dan dia harus terjebak di dalamnya demi putrinya. Sebenarnya, orang tersebut telah merencanakan semua ini hanya untuk menargetkan kelemahan Levi. Situasinya sangat mendesak sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, menyebabkan dia jatuh pada tipuan. Namun, selama dia bisa menyelamatkan Forlevia, tidak ada lagi yang penting. Bahkan jika ia mengatur atau dibingkai, ia bisa tahan dengan itu. Tuan, apakah kita akan kembali sekarang? Bawahannya bertanya. Sudah terlambat sekarang, orang-orang di aula kardinal sudah tiba. Levi menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, jika aku tidak salah, semua orang di pulau itu sudah mati. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan dengan cepat menghubungi West Skylord, Barat, periksa orang-orang di Paradise Villa. Dia menyadari sesuatu yang sangat serius. Beberapa menit kemudian, West Skylord memberitahu, Tuan, puluhan ribu seniman bela diri telah meninggal di Paradise Villa. Tidak ada yang terhindar, tapi The Cardinal Hall menahan berita apapun mengenai masalah ini. Sepertinya mereka menuduhmu tentang masalah ini. Levi tidak mendengarkan sepatah kata pun yang dikatakan Lord Langit Barat setelah itu. Jadi ini sudah direncanakan selama ini. Tapi aku tidak tahu sama sekali. Dia akhirnya menyadari mengapa The Cardinal Hall akan mengincarnya dan memperlakukannya dengan sangat buruk sekarang. Dia adalah Raja Mahkota. Tidak heran mengapa The Cardinal Hall membawa Evie pergi. Siapapun akan takut dalam situasi seperti itu. Tidak mungkin dia bisa bebas dari semua kecurigaan sekarang. Bahkan Tuhan pun tidak bisa membantunya. Jika itu hanya Dragonites, mereka akan percaya kata-katanya. Namun, The Cardinal Hall dan Eragon menangani semuanya. Dengan bukti yang tak terbantahkan di hadapan mereka tidak akan percaya sepatah kata pun yang dia katakan. Seluruh situasi membuat Levi sakit kepala. Bab 1800. Tuan, orang itu jelas telah merencanakan semuanya. Mereka mencoba mengubahmu menjadi iblis besar. Orang-orang di aula kardinal selalu tiba tepat setelah Anda pergi. Mereka berhasil memahami waktunya dengan sempurna. Ini jelas akan menyebabkan The Cardinal Hall dan Eragon harus berurusan denganmu. Mereka bahkan menyebabkan keretakan besar antara Anda dan dunia seni bela diri, melemahkan dunia seni bela diri dalam prosesnya. Beberapa bawahannya mulai menganalisis situasi mereka saat ini, dan Levi mengangguk sambil mendengarkan. Mereka benar. Tunggu, tidak. Ada yang salah. Sebuah pertanyaan muncul di benak Levi saat itu. Mampu membunuh semua prajurit peringkat 7 di pulau itu bukanlah hal yang mudah, bahkan jika mereka semua terluka. Terlebih lagi, membunuh begitu banyak prajurit yang kuat, dan meninggalkan tempat itu sebelum orang-orang The Cardinal Hall tiba bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Selain itu, tidak ada jejak yang tertinggal sama sekali. Ini berarti bahwa bukan sekelompok pejuang kuat yang telah membunuh para pejuang. Sebaliknya, itu hanya beberapa orang, atau mungkin hanya satu orang yang melakukannya. Selain itu, The Cardinal Hall adalah institusi seni bela diri terkuat di Erudia. Mereka yang ada di organisasi itu bukan orang biasa. Mereka tidak bodoh. Tidak bisakah mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah? Kematian para prajurit itu semua karena kerusakan tambahan yang terjadi pada mereka. Tidak bisakah mereka memberitahu? Jika ini benar, itu berarti orang tersebut telah menggunakan teknik Levi untuk membunuh para prajurit, yang tidak akan meninggalkan jejak apapun. Seseorang yang bisa menggunakan teknik yang sama denganku. Levi berkeringat dingin memikirkan hal ini. Cara terbaik untuk menyalahkannya atas dua pembantaian ini adalah dengan melakukannya menggunakan gerakannya. Tapi gerakannya diturunkan kepadanya oleh mentornya. Tidak mungkin mentor saya melakukan ini.
Lalu siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Siapa lagi yang tahu tentang gerakan yang sama? Dari kelihatannya, orang itu pasti sangat cakap. Levi tidak bisa benar-benar menentukan siapa itu lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Guru? Sepertinya Anda akan segera menjadi musuh publik dunia seni bela diri Erudia. Banyak prajurit akan datang untukmu, tanya bawahannya. Saya pikir Anda harus bersembunyi untuk saat ini. Hindari kontak dengan orang-orang dari The Cardinal Hall. Dengan begitu, kerusakan dan dampak bisa diminimalisir, ujar salah satu dari mereka. Itu benar, jika Anda berhubungan dengan mereka, dan jika konflik terjadi, akan lebih sulit untuk dijelaskan. Levi memijat pelipisnya dan berkata dengan dingin, biarkan aku memikirkan cara untuk saat ini. Akan lebih baik jika kita bisa menangkap orang di balik ini. Sementara itu, orang-orang Raisonian telah mundur. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kemudian, semua orang mulai membungkuk pada penyerang. Saya telah membuat kesalahan sebelumnya, tapi untungnya, tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya. Meskipun orang-orang Raisonian telah pergi, Okano masih berkeliaran. Dia melihat seseorang yang belum mati. Lain kali lebih hati-hati. Untungnya, keberuntungan ada di pihak kita, dan dia tidak mengekspos kita. Ya, terima kasih Pak, tapi rencana kita baru saja dimulai. Kita perlu mengipasi api dan membuatnya agar nama Levi sebagai iblis itu benar. Kita harus memastikan bahwa dia tidak punya pilihan selain melawan dunia seni bela diri, The Cardinal Hall, dan Eragon. Rencana keluarga Raisonian baru saja dimulai. Kaiden dan yang lainnya melaporkan semuanya dengan jujur ke The Cardinal Hall dan Eragon. Setelah mendengar laporan mereka, anggota Dewan The Cardinal Hall dan Eragon segera mengadakan pertemuan. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini lagi. Pertama, minta Dragonites menanggalkan gelarnya sebagai Raja Mahkota. Kedua, kita perlu memburu Levi, dengan kekuatan penuh. Tidak peduli apa, kami hanya akan memutuskan setelah kami menangkapnya. Dan kita harus membawa putrinya ke The Cardinal Hall. Kita harus memastikan bahwa dia tidak meninggalkan Erudia. Akan sulit bagi kita untuk menangkapnya jika dia pergi. Itulah yang telah diputuskan oleh The Cardinal Hall. Orang-orang di Erudia pasti akan terkejut begitu perintah diberikan. Bersambung.